warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz, nyanga. Ya, please stand by, please stand by, please stand by. Saya panggil dulu ya, moderator kami di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah, Ibu Arianti. Apakah Bunda Arianti monitorkah dipanggil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oke, baik, silakan dipergunakan Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah, pesan-pesan untuk sahabat Kultum Insani di pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbi azmain. Amma ba'du. Tak bosan-bosannya puji syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kesehatan dan memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di sini, terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, hari ini Jumat 24 November 2023. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani frekuensi 141,60 MHz dan yang berada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Arieti Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini Pak Ustadz berjudul Allah Subhanahu wa taala pasti menolongmu. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa ala zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini di BSI di CH 024 Nada dan Dakwah atau Sahabat Kultum Insani 141640 MHz. Ini sudah menjadi kebutuhan kita semua. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang saya hormati, tiada karunia dan rizki melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Rojak, Maha Pemberi rizki, dan Al-Mutakabir, jamaah yang saya hormati. Nah, itulah jamaah yang saya hormati. Yang Maha memiliki segala kebesaran. Jamaah, marilah di kesempatan yang mulia ini kita semua tingkatkan kualitas iman kita. Tingkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sepenuh hati. Ya. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah sadar bahwa hidup dan kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Termasuk kita semua di pagi hari ini yang selalu setia untuk mengikuti kultum di pagi hari ini jamaah. Jamaah yang saya hormati, kehidupan ini tak pernah sepi dari ujian. Ujian yang ada bisa menjadikan manusia berhasil. Jamaah, tapi tak sedikit jamaah yang kandas tanpa hasil. Faktanya adalah banyak profil muslimin yang meraih sukses jamaah yang saya hormati.
dengan segala keterbatasan. Tapi halaman koran maupun majalah setiap hari melaporkan berita-berita kriminalitas jamaah, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penjambretan, peperangan, kepruk kepala, dan lain sebagainya. Mungkin Anda melihat di layar TV berita-berita jamaah di Detikcom dan lain-lain. Semua tiap detik. Nah jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, kondisi ini merupakan wajah keterpurukan peradaban manusia jamaah yang saya hormati. Pertanyaannya jamaah yang saya hormati, lalu sikap hidup macam apa yang mesti dimiliki setiap individu muslim agar hidup dan kehidupannya dinyatakan sukses? Kalau ada istilah jamaah yang saya hormati, kunci kesuksesan terletak pada kontinuitas atau ikhtiar dan doa kita, maka jamaah sebutannya adalah tawakal. Ikhtiar. Ingat jamaah, bahwa kunci itu punya karakter yang berigi. Tentu saja jamaah kita harus bisa membentuk karakter gigi kunci kesuksesan hidup kita. Yang sukses itu bukan banyak harta, banyak mobil, banyak kontrakan, banyak satpam jamaah, jikalau celaka nanti di akhirat. Yang sukses itu orang yang bahagia dunia juga bahagia akhirat. Itu orang yang sukses. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, misi yang pertama geriginya yaitu misi kebenaran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jamaah mensyaratkan kepada mukmin yang benar-benar menjadi penolong agamanya pasti akan mendapatkan penolongnya. Bahkan tidak hanya itu jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan kedudukan kita semua. Asal kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala benar-benar jamaah yang saya hormati. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Nah ini tercatat jamaah yang saya hormati di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah jamaah yang saya hormati, rumus utama bagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah misi al-haq yang senantiasa diperjuangkan oleh kita semua. Bukan misi rendahan kelas dunia. Kalau latar belakangnya ini sudah jelas, jamaah yang saya hormati menjadi bagian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya di dalam diri sudah terbentuk karakter mukmin yang sukses. Jangan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jika perilakunya ini merusak agama. Begitu jamaah. Jikalau kita merusak agama jamaah, jangan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah yang saya hormati, kesungguhan. Ada orang berpikir jamaah yang saya hormati bahwa jika ingin hidup senang, maka berliburlah kemana ia suka. Jika ingin hidup bahagia, maka menikahlah. Jika ingin meraih segalanya, maka bersungguh-sungguhlah. Keadaan senang, bahagia, dan kesungguhan ternyata tidak selamanya ada bersama kita, jamaah. Ya, kadang ia meninggalkan kita beberapa saat, berganti dengan duka, derita, dan kelemahan. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ingatlah bahwa senang, bahagia, dan kesungguhan punya landasan. Kekuatan landasan inilah yang akan membawa pada kebaikan yang tak ternilai, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lana diyanahum subulana wa innallaha lama al-muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad dan mencari keridhaan kami, ini benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sesungguhnya Allah ini benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jamaah, kata kuncinya adalah apa? Kesungguhan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Jadi orang yang benar-benar jamaah melandasi kesungguhannya atas prinsip keridoannya, ini mempunyai jiwa yang kuat. Suka dukanya adalah kenikmatan di dalam menjalani proses meraih kebaikan yang tak ternilai. Kesungguhan itulah akan dijawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, Allah Subhanahu wa taala janjikan bantuan berbagai alternatif solusi kalau kita mau menapaki jalan jihad yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharapkan sesuatu kepada orang, jamaah yang saya hormati, tetapi Allah akan menolong kita. Tidak ada dari orang itu, pasti ada dari sini. Jangan mengharapkan ke dalam satu titik. Yang penting kita jamaah jihad, bela agama Allah dan takwa. Selalu Allah akan memenuhi kebutuhan kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan bukan kemauan kita, tetapi Allah akan memberikan dan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kemauan kita, wah, mau ini, mau itu, jamaah yang saya hormati, bukan itu. Yang ketiga, jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, yaitu tertata. Sebentar. Ada yang kongkorong? Sebentar. Ada apa? Ada yang kongkorong? Ada yang kongkorong? Oke. Mana kongkorong ayam? Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, kita lanjut. Kalau ayam kongkorong kita, sebentar. Ada jalan lagi. Sebentar. Oh, Pak. Lanjut, jamaah yang saya hormati. Yang ketiga, jamaah yang saya hormati, tertata. Jadi perjalanan menuju 1000 km jamaah dimulai dari satu langkah. Artinya apa? Jadi kita berharap mencapai kesuksesan yang besar harus ditata jamaah kesiapannya dari sukses-sukses yang kecil. Begitu. Ya. Maka syair jamaah yang sorman mengatakan, hakul bilani domi yaglibuhul batilu binidom. Jadi kebenaran yang tidak tertata, jamaah yang sormati, tidak teratur, itu akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Maka harus tertata di dalam kehidupan kita, jamaah yang sormati. Ya. Nah, misi kebenaran dan kesungguhan tetap ini harus jamaah tertata di dalam sebuah rencana yang utuh ini. Jadi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi jamaah dan kebaikan ini menjadi bagian yang penting untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Jadi kecintaannya sudah jelas kepada orang-orang yang berjuang di jalannya di dalam barisan yang tersusun, ibarat bangunan yang kokoh. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan kanahum bunyanun marsus. Nah, begitu kan? Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamaah menyukai orang yang berperang di jalannya di dalam barisan yang teratur. Jadi seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, gitu. Jadi kalau bangunan kuat, jamaah yang saya hormati, pondasinya, batanya, semua jamaah yang saya hormati akan saling kuat menguatkan. Tidak perlu saling menonjolkan jamaah yang saya hormati.
Ya, pondasi kuat, menguatkan, menonjol, tidak boleh. Kasok-kasok, kalau panjang dipotong wayahna. Lamun kurang ditambah. Begitu jamaah yang saya hormati. Orang muslim juga jamaah yang saya hormati. Ya, kalau terlalu over diingatkan, kalau masih lelet loading diajak. Begitu. Nah, begitu. Jadi keteraturan hidup ini akan memberikan makna yang penting bagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim saling mengingatkan. Saya tidak memberikan jamaah yang saya hormati atau mapagahan ampun paralun. Sebab orang-orang yang hidup di dalam naungan Islam senantiasa ini akan menjaga hubungan dengan Sang Khalik. Hidupnya tertata sesuai dengan petunjuk dan aturannya. Maka tidak heran jamaah, orang-orang yang bersedia tertata ini akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil haq bil hawaris man ansari ilallah qala al hawarisu nahnu ansarullah wa amanat ta'ifatun min bani Israel wa qarat ta'ifatun fa'ayadna alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Begitu kan dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati. Nah, yang artinya jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikut-pengikut yang setia itu jamaah berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu jamaah yang mati segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Begitu. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya saling membantu. Nah, ini yang sangat penting. Insya Allah jamaah yang saya hormati dengan saling membantu apa yang kita miliki, jamaah membantu para duafa, bertebar jamaah. Apalagi di hari Jumat, insya Allah ta'ala jamaah secara keliling. Mudah-mudahan kami semua ada rezekinya jamaah. Para paham duafa bisa oleh sahabat kultum insani ini. Jangan dilihat besarnya, tetapi aplikasinya sahabat kultum bisa didengar dan bisa jamaah yang saya hormati dirasakan oleh semua masyarakat. Kita saling membantu. Maka hadis Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Sahih Muslim jamaah menerangkan salah satu poin tentang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Rasulullah SAW menerangkan jamaah, siapa yang akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dari Abu Hurairah jamaah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah pasti akan memudahkan atasnya jamaah yang saya hormati di dunia dan di akhirat. Nah, pada saat kita jamaah akan menjumpai masa-masa kesulitan, demikian pula orang lain akan menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan, maka itulah jamaah seorang muslim akan berperan bagi muslim yang lainnya. Berikanlah kemudahan-kemudahan bagi orang yang dalam kesulitan jamaah. Perdayakanlah kemampuan diri untuk kemudahan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah yang sana akan menjadi penolong utama bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan jamaah yang saya hormati apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan ya. Terima kasih. Pertama yang sudah masuk dan mengikuti kultum di sini saya ucapkan terima kasih. Neng Elsa dari Jawa Timur, Kota Batu. Mas Jack, terima kasih dari Kota Batu. Kemudian Bunda Arianti Nasution, terima kasih dari Sumatera, Kota Pematang. Cak Pendik Kilo Whisky Brapo, terima kasih dari Jawa Timur, Kota Batu. Cempaka, terima kasih dari Jawa Timur, Kabupaten Malang. Elang Jingga, terima kasih dari Kepulauan Kabupaten Bangka. Kemudian Epica DKI
di daerah Kota Jakarta. Terima kasih, salam untuk keluarga jempolnya. Kemudian Layang Gumintir dari Bali Kabupaten Badung. Mami terima kasih. Terima kasih juga kepada Rano Katro dari Jawa Tengah Kabupaten Brebes. Saya kembali kepada SBI. Sahabat, terima kasih. Oh, Bang Seng ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Pak Seng, terima kasih ya. Terima kasih Pak Seng. Selalu setia bersama kami di SBI dan semua sahabat Kultum Insani pada frekuensi 1640 MHz mulai dari 002 sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiahnya yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan lancar, tapi maaf walaupun ada terkendala sedikit ya. Kadang mungkin itu faktor sinyal atau koneksi buruk gitu. Insya Allah ya kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kesalahan kami yang lain, dan saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya alhamdulillah di hari Jumat barokah ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, diberkahi dengan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, dan diberkahi umur juga sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut rekan-rekan yang mau bersapa salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.